Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Halo Akademi Makassar, perkenalkan aku Dinda Rizky Safira atau biasa dipanggil Dinda dari Biasa Bemunas dan kotor aku. Hai Akademi Makassar, perkenalkan aku Jianda Amelia Vega, mahasiswa KKN gelombang 112 dari Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar. Oke, jadi kita berdua hari ini akan memandu nih sesi jalannya podcast hari ini, yang dimana hari ini kita udah kedatangan nih bintang tamu spesial yang akan menemani bincang-bincang hari ini tentunya. Dan supaya Akademi Makassar nggak penasaran sama bintang tamu spesial hari ini, yuk kita langsung aja kenalan nih. Oke, jadikan Anda hari ini kita udah kedatangan nih bintang tamu yang tentunya sangat luar biasa, yaitu ada dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar, yaitu Pak Adi Haryadi Anas, SHMH. Halo Pak. Halo. Nah Dinda, dari kejaksaan bukan hanya ada kepala cabangnya, tapi ada juga orang hebat yang menemani Kakak Cap, yaitu Ibu Kasubsi Intel dan Datum Capjari Pelabuhan, Ibu Nurul Dewita, SHMH. Halo Ibu. Ya. Kan kita udah kenal nih dari orang kejaksaan, yaitu kepala cabang dan Ibu Kasubsinya, yang akan jadi narasumber kita hari ini. Sekarang kita kenalan lagi nih sama dosen Fakultas Hukum Prodi Hukum Pidana yang gak kalah hebatnya, yaitu Dr. Syarif Sadam Rifani, SHMH. Oke, kayaknya bagus nih kalau sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai pembahasan kita kali ini, kita mau tanya-tanya dulu nih Pak, kabar dari bintang tamu kita hari ini. Mungkin bisa dimulai dulu dari Pak Adi, gimana nih Pak keadaannya hari ini dan apa aja nih kesibukannya sekarang? Ya, terima kasih untuk seluruh pendengar atau yang menyaksikan podcast ini. Alhamdulillah, saya Haryadi Anas, Kepala Cabang Pelabuhan Kejaksaan Makassar. Alhamdulillah baik, dan saya juga baru ya di cabang pelabuhan ini kurang lebih 2 bulan. Diberi amanah oleh pimpinan tentunya melalui surat keputusan Jaksa Agung, Sikui, Jaksa Muda, Pembinaan. Mungkin bisa dari Pak dosennya nih Pak, kira-kira gimana kabarnya hari ini Pak dan apa aja kesibukan? Alhamdulillah kabarnya baik. Kesibukannya ya karena saat ini kan mahasiswa sedang libur ya, jadi otomatis proses belajar mengajar juga terhenti. Tapi untuk kegiatan-kegiatan lain seperti mengisi narasumber, jadi saksi ahli, menguji yang S1, S2 itu sampai sekarang ini terus berlanjut. Kalau Ibu sendiri gimana kabarnya dan apa aja kesibukannya? Kalau saya sama dengan Pak Kasab, baru 2 bulan ya tugas di cabang pelabuhan Makassar. Terus kesibukan working mom selain sebagai jaksa Kasubsi Intel Datum di Capjari Makassar, saya juga sudah punya anak dan pastinya menjadi ibu di rumah ya. Oke, karena kita udah kenalan nih dengan bintang tamu yang luar biasa hari ini, dan Akademi Makassar kayaknya udah penasaran banget nih dengan pembahasan hari ini. Jadi kayaknya nanti kita mulai aja nih langsung ya dengan pertanyaan pembuka yang akan aku tanyakan ke Pak Syarif Sadam. Nah Pak, karena pembahasan kita hari ini kan mengenai kejaksaan, dan tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih peran dari kejaksaan ini. Nah kalau dari menurut Bapak sendiri, kira-kira apa sih peran utama kejaksaan dalam penyidikan kasus pidana? Tugas utama penyidikan kejaksaan di tingkat penyidikan itu ya adalah sebenarnya menyidik juga ya. Jadi kejaksaan itu tugasnya hampir sama dengan kepolisian ya, tidak hanya menyelidik tetapi juga dia menyidik. Jadi proses persidangan, proses beracara itu kan dimulai daripada penyelidikan dulu ya, penyidikan lalu naik ke tingkat penyidikan, lalu naik ke tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan seperti itu. Jadi hampir sama lah dengan tugasnya fungsi daripada kepolisian itu sendiri. Kan sekarang kita tadi udah dengerin jawaban dari dosennya, sekarang kita mau dengar jawaban langsung dari jaksanya. Mungkin saya tanya ke Pak Kasabnya dulu nih tentang bagaimana aja dan apa saja sih kewenangan kejaksaan dalam penyidikan berbeda dari kepolisian. Oke Bapak. Iya,
Jadi sobat pendengar dan yang menyaksikan, yang perlu kami sampaikan adalah terkait dengan tupoksi di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang terbaru adalah nomor 11 tahun 2021. Kemudian yang telah lama dan kita ketahui bersama telah berubah Undang-Undang nomor 16 tahun 2004. Di situ diatur peran dan fungsi kejaksaan di pasal 30. Nah, di dalam pasal 30 Undang-Undang saya sebutkan tadi telah ditentukan berbagai kewenangan, tugas, dan fungsi kejaksaan. Ada yang bergerak di bidang datum dan ada tata usaha negara seperti yang berikut. Kasus di amanahnya, ada yang bergerak di bidang pidana. Ada juga yang memang secara khusus diatur terkait dengan penyidikan. Dalam bunyi pasalnya seperti ini kurang lebih redasinya. Dalam perkara tindak pidana tertentu, kejaksaan dapat melakukan penyidikan atau menjadi penyidik. Nah, dari persoalan penyidik tersebutlah kewenangan kejaksaan hadir dan diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ditentukan bahwa ada penyelidik dan penyidik. Penyidik dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri yang diberi undang-undang secara khusus atau secara tertentu. Nah, berkaitan dengan tadi, sehingga dengan undang-undang kejaksaan dapat melakukan penyidikan dan KUHP sendiri dapat memberikan ruang untuk itu, sehingga jaksa, saya ingatkan, saya tekankan, jaksa bukan pegawai kejaksaan secara umum, jaksa dapat melakukan dan bertindak sebagai penyidik. Adapun terkait dengan apa sih perbedaan dengan kepolisian, kalau kita berbicara payung hukum sama, tahapan sama-sama bisa melakukan penyitaan, sama melakukan penggeledahan, penangkapan, penahanan, ya, semua sama. Yang membedakan adalah secara institusi ketika penyidik jaksa, maka penuntut umumnya juga jaksa. Pendudukan kesepahaman terkait suatu anatomi perkara yang akan lebih mudah dalam berkomunikasi. Seperti itu. Jadi batasannya itu sebenarnya sama aja ya Pak? Iya, sama, karena undang-undangnya sama. Hanya dasar hukum kewenangan berbeda. Oke, dan selanjutnya masih mengenai kewenangan ini, dan setahu Dinda sini kan Anda, salah satu kewenangan dari kejaksaan itu juga ialah penuntutan, Pak. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, mungkin dari pandangan dosen sendiri, masih banyak nih warga masyarakat yang belum mengetahui kira-kira apa sih yang dimaksud dengan kewenangan penuntutan tersebut, Pak. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi jaksa bukan pegawai kejaksaan, karena di kejaksaan itu kan ada dua, ada jaksa ya, ada pegawai kejaksaan. Khusus untuk teman-teman, penuntutan dari kejaksaan ya, khusus jaksa itu adalah penuntutan itu adalah tindakan penuntut umum ya, tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ya. Jadi yang berhak melimpahkan penuntutan itu dengan berhak yang menuntut itu adalah dari pihak penuntut umum itu sendiri, maksudnya dari kejaksaan. Oke, Anda boleh langsung dilanjut nih ya, karena Agar Makassar kayaknya udah mulai pertama nih pengetahuannya, apalagi tentang kewenangan penuntutan tadi yang sudah dijelaskan dari pihak dosen. Mungkin selanjutnya kan penonton kita juga ini bukan dari orang hukum, juga pastinya Dinda. Jadi mungkin orang awam mau tahu bagaimana aja sih kejaksaan memutuskan atau melakukan penuntutannya atau tidak, Pak. Mungkin pertanyaan ini buat Bapak. Iya, baik. Mungkin ini kita memilah bahwa kita harus memahami perkara mana yang layak dituntut atau tidak. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kejaksaan di sini yang menjadi mahkota, di sini yang menjadi rohnya jaksa, yaitu dominus litis. Kejaksaanlah dalam hal ini jaksalah yang berwenang, yang mempunyai tanggung jawab
untuk menentukan suatu perkara layak atau tidaknya di persidangan atau diajukan ke pengadilan. Nah, siapapun penyidiknya, sekalipun jaksa penyidiknya, atau mungkin dari kepolisian, atau mungkin dari PPNS lain seperti kehutanan, cukai, ya, kemudian lingkungan hidup, itu ada beberapa pegawai negeri yang dapat melakukan penyidikan, tetapi seluruh perkara tersebut akan dituntut hanya oleh jaksa. Itu harus kita pahami ya. Jadi jaksa menuntut. Nah, untuk mengkategorikan perkara ini layak diajukan di persidangan, dituntut atau tidak, adalah berdasarkan hasil pemeriksaan penelitian jaksa terhadap berkas perkara, baik secara formil maupun secara material. Apakah memenuhi alat bukti, karena yang akan diajukan di persidangan adalah alat bukti. Apa alat bukti itu? Telah nyata di dalam pasal 184. Di situ dibunyikan bahwa alat bukti terdiri dari satu saksi, yang kedua ahli, yang ketiga surat, yang keempat petunjuk, dan yang kelima adalah keterangan terdakwa. Nah, dari situ dengan dua alat bukti, jaksa dapat melakukan atau menyatakan perkara ini lengkap dan siap untuk disidangkan. Apalagi kalau ternyata kelima-limanya mendukung. Ada satu hal yang perlu saya tekankan dalam perkara, apakah layak atau tidak. Saat ini ada yang dikenal dengan nama restoratif justice. Sekalipun perkara tersebut layak diajukan di persidangan, namun dalam mempertimbangkan asas manfaat, ya, dari suatu peristiwa pidana atau peristiwa hukum, maka akan dikaji apakah mudaratnya akan lebih banyak, apakah manfaatnya akan lebih banyak, apakah ini akan mengembalikan ke kondisi semula bila disidangkan, ataukah perkara ini dihentikan perkaranya melalui keadilan restoratif justice dengan metode atau format yang telah ditentukan oleh undang-undang dan mendapat persetujuan dari pimpinan. Seperti itu. Dan kalau nggak tahu ternyata semenarik dan sepenting itu nih tugas dari kejaksaan itu sendiri. Dan kalau teman-teman di sini akan merasa dari anak hukum, pasti kalau ditanyain kalau udah lulus mau jadi apa, pasti ada aja yang jawab mau jadi bagian nih dari kejaksaan. Tapi pasti akademik kasar setuju nih kalau di setiap pekerjaan itu tentunya ada rintangannya masing-masing, dan nggak menutup kemungkinan juga kalau dari pihak kejaksaan ini memiliki rintangannya nih dalam menjalankan tugas. Jadi kalau menurut Bapak sendiri dari kejaksaan, Pak, kira-kira selama berada di kejaksaan, apa sih tantangan utama yang dihadapi kejaksaan dalam menjalankan kewenangan penyidikan? Dan kalau misalnya nih Pak, dalam proses penuntutan itu terjadi konflik kepentingan, bagaimana sih cara dari kejaksaan untuk menangani hal tersebut, Pak? Nah, baik. Untuk tantangannya mungkin bisa dijawab sama Ibu Nurul. Apa sih ya? Iya, tantangannya. Selama menjadi jaksa atau melakukan tugas. Jadi kalau untuk tantangan dalam menjadi jaksa itu mungkin lebih ke misal kita menangani perkara tindak pidana korupsi, itu biasa kan ada koruptor fight back atau perlawanan dari yang kita tangani itu seperti pengalihan isu atau mereka update di sosial media untuk memutarbalikkan fakta atau menyerang institusi itu mungkin, atau bahkan bisa menarik massa untuk melakukan demonstrasi. Dan sampai baru-baru ini kan di Kejaksaan Negeri Bantaeng ya, itu barusan dilakukan pengrusakan oleh masyarakat yang turun demonstrasi ya. Jadi itu sih tantangan yang dalam menangani, pasti ada perlawanan dari pihak-pihak tertentu. Nah, untuk terkait dengan bagaimana menghadapi kalau ada konflik kepentingan, hanya satu kuncinya, menjaga integritas. Nah, ketika kita menjaga integritas, maka tegak lurus berdasarkan konstitusi dan mindset kita adalah merah putih. Jadi selain kepentingan negara, kita abaikan. Ya. Tentunya ada konsekuensi dan risiko. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Susi, adanya koruptor. Selain itu,
Bisa saja ada oknum-oknum yang mengandalkan keuangan. Bisa saja oknum yang mengandalkan kekuasaan. Bisa saja relasi. Dengan semua pengaruh itu bisa mempengaruhi pejabat-pejabat terkait dalam mengambil keputusan. Kalau tidak pejabatnya, mungkin orang sekitarnya. Nah, kadang juga melalui orang rumah. Nah, itu kadang-kadang kita jaga integritas, dia masuk lewat pintu rumah. Nah, gitu. Kadang-kadang juga ada yang masuk melalui orang-orang, bahkan seperti bapak dosen yang kami menganggap punya jasa dalam hidup kami, terus masuk melalui para guru, para dosen. Bisa saja seperti itu. Jadi banyak cobaannya. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa kuncinya adalah integritas. Integritas, ilmu yang mumpuni, kemudian tujuan kita adalah merah putih, bukan yang lain. Oke, terima kasih. Jadi kalau Rama Kasar melihat nih kasus-kasus di luar sana, hal yang terpenting yang harus ditanamkan adalah bagaimana kita bisa menjaga integritas kita tersebut agar tentunya institusi juga dan dari pribadi masing-masing juga tidak terlena nih dengan hal-hal lain, dan tentunya konflik kepentingan tadi ini bisa meminimalisir atau hilanglah kasusnya begitu kan Makassar. Mungkin sekarang aku mau tanya nih ke Kak Ivan dan Dinda. Menurut Pak Ivan, apa peran kejaksaan dalam proses peradilan? Kalau menurut Bapak? Jadi sebagaimana yang adik-adik mungkin sudah ketahui waktu belajar hukum acara pidana ya. Jadi pra peradilan itu kan sudah diatur di dalam pasal 77 Pak ya, 77 HAP. Ada syarat sahnya penangkapan ya, ada syarat sahnya penahanan, ada syarat sahnya penetapan tersangka ya. Itu terkait dengan pra peradilan. Jadi yang berhak mengajukan pra peradilan itu adalah sebenarnya bukan dari kejaksaan Pak ya. Sebenarnya ya, jadi dari pihak si tersangka itu sendiri gitu. Jadi yang tersangka ini yang melawan daripada pihak dari kejaksaan itu sendiri, dalam tanda kutip melawan gitu ya. Jadi apakah sudah sesuai dengan prosedur daripada KUHP itu sendiri, baik itu penetapan tersangkanya kan. Untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka itu kan harus minimal dua alat bukti ya, sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Pak Acap. Alat buktinya itu ya berdasarkan pasal 184 KUHP, ada keterangan saksi, bukti yang keterangan ahli, bukti surat, bukti petunjuk, dan juga keterangan daripada terdakwa. Jadi untuk menetapkan tersangka itu harus minimal dua alat bukti. Terserah alat buktinya yang mana, terserah, yang penting daripada 5 alat bukti itu harus terpenuhi dua itu. Dan merasa kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya, dimana seperti yang kita ketahui bersama bahwa jaksa juga manusia, jadi tentunya tidak bisa selalu tampil sempurna ya karena Makassar, karena manusia tempatnya salah dan lupa. Nah, jadi kalau menurut Pak Andi lagi nih, kira-kira kalau misalnya terdapat kesalahan dalam proses penyidikan atau penuntutan tadi, itu apa aja sih langkah-langkah yang bisa diambil oleh kejaksaan untuk menangani hal tersebut, Pak? Baik. Terima kasih saudara pendengar dan yang menyaksikan secara langsung. Kesalahan hampir akan terjadi dalam satu proses. Tinggal apakah kesalahan itu mempunyai dampaknya administratif atau dampaknya adalah dari segi keadilan pidana. Nah, kalau dampaknya administratif, maka dapat dilakukan koreksi secara internal. Tetapi kalau dampaknya berada pada wilayah pidana, pelanggaran hukum, maka ini akan menjadi objek pemeriksaan dalam bentuk eksaminasi. Jadi ada yang namanya eksaminasi. Ini muaranya di akhir. Jadi contoh, ternyata jaksa dalam membuat berita acara misalnya dipalsukan, seolah-olah tersangka ini salah, diarahkan, diintimidasi. Setelah di persidangan, saksinya beda keterangannya dengan yang berkas. Sehingga apa? Keterangan saksi tidak dapat atau tidak cukup menjadi alat bukti di persidangan.
Padahal alat buktinya adalah salah satu saksi. Ketika saksinya, keterangan saksi tidak mendukung, satu alat buktinya gugur, maka alat pembuktiannya pasti terbatas, bahkan bisa tidak cukup. Ketika alat buktinya tidak cukup, perkaranya bisa bebas. Ketika bebas, nanti akan dicek di mana sumber kesalahannya. Nah, seperti itu. Oh, ditemukan nggak? Ternyata pada saat penyidikan yang di awal kita bicarakan, itu ada sifatnya rekayasa. Nah, itu proses untuk melakukan pemeriksaan di mana letak kesalahannya dinamakan eksaminasi. Tetapi ada juga yang sifatnya administrasi tadi. Ketika misalnya sudah dikerja oleh tim, ternyata di situ yang tanda tangan saya, tetapi NIP-nya atau NRP-nya Ibu Nurul. Akhirnya administrasi itu tidak sah atau harus diperbaiki. Itu bisa dilakukan perbaikan, walaupun sekalipun itu sudah diberkas, selama belum diuji di persidangan masih bisa kita perbaiki. Tetapi kalau dari kepalsuan tadi, tidak mungkin kita ketahui bahwa ini memasukkan, mengarahkan intimidasi kalau tidak diuji di persidangan. Paham ya? Baik, Dinda dan Akademia Makassar. Kini kita udah sampai di pertanyaan terakhir. Karena narasumber kita juga ini orang-orang yang sibuk. Jadi mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Pak Ivan. Saya mau tanya, gimana kejaksaan memastikan bahwa penuntutan dilakukan dengan adil dan sesuai hukum menurut hukum pidana, Pak Ivan? Bagaimana kejaksaan memastikan bahwa penuntutan dapat dilakukan dengan adil dan sesuai dengan hukum? Ya, harus sesuai dengan KUHP. Kita undang-undang hukum acara pidana gitu. Ya, jadi dalam kembali yang saya sampaikan tadi bahwa dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka itu kan harus membawa alat bukti. Contoh yang kemarin ini, yang contoh Rafael ini kasusnya Peggy Setiawan, Pak ya. Kasusnya Peggy Setiawan itu kan dia kan bebaskan. Iya. Bebaskan karena dalam penetapan tersangkanya itu kan tidak sesuai dengan keterangan daripada alat-alat bukti itu sendiri gitu ya. Jadi tentu harus berdasarkan pada kitab undang-undang hukum acara pidana, undang-undang nomor 8 tahun 1981. Mungkin nanti bisa dilengkapi juga dari kejaksaan itu. Mungkin Bapak menambahkan. Oh boleh. Yang pertama itu, kalau kita bertanya bagaimana sih bagaimana kejaksaan dapat memastikan penuntutan dapat dilakukan dengan adil dan sesuai dengan hukumnya. Baik, saudara pendengar dan yang menyaksikan secara live, kalau kita berbicara hukum selalu berdampingan terhadap 3 asas tadi, terhadap kepastian hukum, keadilan dan kekuatan. Kepastian hukum ini adalah aliran positifisian seperti yang dia hadirkan di akademi, tetapi yang dua ini akan mempelajari kondisi real dalam penegakan hukum. Contohnya, kita berikan kasus pidana umum misalnya. Orang-orang yang terlibat dari kasus pencurian itu disebabkan berbagai faktor. Yang pertama misalnya ada yang mencuri karena memang habit, udah habit. Ada yang mencuri karena kolektor, ada yang mencuri karena tekanan ancaman atau membunuh karena tekanan ancaman. Kemudian ada yang mencuri ya karena memang butuh, sangat butuh. Kalau tidak mencuri mungkin mati. Kalau kita ajukan di persidangan dan melihat aliran positivis hukum positif atau letter undang-undang, maka semua akan dihukum sesuai dengan ancaman pidana. Tetapi karena melihat latar belakang penyebab faktor dari penegakan hukum, kita melihat dari alasan tadi tentunya sangat berbeda. Nah, karena berbeda, katakanlah misalnya kita hukum orang yang karena butuh makan, terus kita hukum tinggi-tinggi, itu tidak akan menjadi pembelajaran, tidak juga akan memulihkan kondisi. Iya kan? Nah,
maaf. Masa korbannya tidak memaafkan dengan niat seperti itu? Beda kalau mencuri karena habit. Nah, pasti ada itu paham sekarang dan yang menyaksikan pasti paham. Nah, seluruh perbuatan jaksa sebelum menuntut orang lain akan dipertimbangkan. Nah, makanya dalam tuntutan itu apa yang menurut hal-hal apa? Jadi pertimbangan tuntutan hal-hal apa? Hal yang meringankan. Ada hal-hal yang meringankan, hal-hal yang memberatkan. Seperti tadi habit itu bisa terbaca di mana? Hal-hal yang memberatkan. Terdakwa pernah dipidana, residivis, ulang seperti itu. Jadi itu yang kita lihat untuk keadilan. Untuk keadilan, makanya di dalam irah-irah tuntutan surat-surat kami itu ada kopi di ujungnya, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bismillah, kita laksanakan. Dan itu tidak lupa juga ada asas praduga tidak bersalah. Presumption of innocence. Oke, terima kasih. Tadi kita udah cukup banyak nih membahas secara mendalam mengenai kewenangan kejaksaan dalam penyidikan dan penuntutan di hukum pidana. Dan tentunya banyak banget nih yang bisa Dinda dan Kananda dapatkan dari sesi podcast hari ini. Dan gak kerasa kita udah sampai ke penghujung acara. Tapi sebelum itu Dinda mau persilakan dulu nih Akademi Makassar dari masing-masing bintang tamu kita hari ini yang luar biasa untuk memberikan closing statement nih mengenai kenapa sih atau seberapa pentingnya masyarakat ini harus mempunyai pemahaman yang mendalam atau pemahaman yang mendasar lah mengenai kejaksaan itu sendiri. Bisa mungkin dimulai dari Bapak dulu. Baik, terima kasih saudara pendengar dan yang menyaksikan secara live. Yang perlu kami sampaikan adalah kejaksaan itu adalah lembaga pemerintah yang mewakili kepentingan korban, kepentingan masyarakat. Ya, jadi kami menuntut para pelaku sekaligus menjadi perwakilan para pencari keadilan untuk pelaku dan korbannya. Seperti itu. Dan yang perlu Bapak Ibu pahami, kejaksaan itu tidak hanya sibuk atau berurusan atau berwenang terkait dengan tuntutan. Ada juga yang mendampingi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Seperti tugasnya Ibu Nurul ini, nanti dijelaskan sedikit. Kemudian juga ada yang mengurusin kegiatan-kegiatan yang sifatnya keperdataan juga. Ada yang sosialisasi seperti sekarang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat secara umum. Dan ada juga tentunya yang menjadi pengawas terhadap seluruh kegiatan pemerintahan proyek-proyek untuk memastikan bahwa uang negara digunakan sesuai dengan koridornya. Oleh karena itu, mari kita menjaga lembaga kejaksaan. Kalau ada laporan, ada perkara, ada indikasi korupsi, laporkan. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan, silakan datangi kamar kami. Kami terbuka sepanjang jam kerja dan menjadi kewenangan kami. Saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat yang mempunyai anak, keluarga, atau bahkan adik-adikku yang sebentar lagi atau saat ini sudah sarjana, pendaftaran kejaksaan telah dibuka. Silakan mendaftar. Oke, boleh mungkin selanjutnya Pak memberikan closing statement-nya nih mengenai pentingnya memahami kejaksaan. Pentingnya memahami ya. Jadi sebenarnya saya antar dulu ya bahwa seseorang itu kan melakukan kejahatan karena banyak faktor, ya, terutama karena adanya faktor lingkungan itu sendiri. Ya, jadi kalau misalnya lingkungan kita baik, tentu insya Allah apa yang kita ini kan juga akan menjadi baik. Tapi kalau misalnya lingkungan kita sudah lingkungan tidak baik, kita bergaul juga sama orang yang tidak baik, itu juga pasti akan terbawa, dan pasti akan terbawa orang tua kita juga pasti, ya kan, pasti akan terbawa orang tua, itu anaknya siapa, atau gimmick lapannya dan lain sebagainya. Nah, disinilah juga peran kejaksaan dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait dengan bagaimana sih sebenarnya mencegah kejahatan itu bisa terjadi gitu.
sekarang kan sudah ada program jaksa penyapa dan jaksa masuk sekolah. Nah, itu sebenarnya programnya sudah sangat bagus, tetapi harus ada peningkatan lagi agar pemahaman-pemahaman, pengetahuan terkait dengan kejaksaan itu bisa lebih diketahui oleh seluruh masyarakat luas. Gitu. Salah satu contoh caranya ya seperti ini juga, kita podcast ya, karena kan terbatasnya waktu, terbatasnya tempat gitu ya, kita turun ke masyarakat ya. Inilah tujuannya podcast ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat luas. Mungkin selanjutnya Ibu. Jadi saya mungkin cuma melanjutkan untuk karena kejaksaan itu tidak hanya bertindak sebagai penuntut umum dan penyidikannya. Sebenarnya kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk menjadi pengacara negara, disebutkan sebagai jaksa pengacara negara. Jadi kalau untuk pidana umum kan jaksa penuntut umum, kalau untuk perdata dan tata usaha negara itu dengan istilah jaksa pengacara negara, di mana bertindak untuk dan atas nama negara. Jadi ketika negara atau institusi pemerintahan digugat atau mau menggugat, itu pengacaranya bisa dari kejaksaan. Di sisi lain itu untuk masyarakat, kami memiliki pelayanan hukum itu gratis. Jadi ketika masyarakat memiliki permasalahan hukum di bidang perdata atau tata usaha negara, bisa datang ke kantor kejaksaan untuk konsultasi hukum dengan gratis. Itu selama jam kantor, selama hari kantor pasti kami layani. Terima kasih. Yang bisa didapatkan mungkin juga Kananda bahwa kejaksaan itu memiliki peran yang sangat penting nih dalam masyarakat, dan tentunya penting banget kita sebagai masyarakat untuk mempunyai pemahaman mengenai kejaksaan itu sendiri. Terlebih lagi sekarang semakin marak nih ya kasus tindak pidana yang terjadi di sekitar kita, dan setahu juga nih Pak, mohon maaf kalau keliru, kalau institusi kejaksaan ini adalah institusi yang dapat menentukan nih apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Dan tentunya Dina berharap dan Kananda juga dan bintang tamu kita semua hari ini tentu berharap agar podcast hari ini bisa membantu Kota Makassar dan masyarakat luas lainnya agar bisa lebih mengenal kejaksaan. Dan Dina dan Kananda juga mengucapkan terima kasih banyak untuk semua bintang tamu yang sudah berkenan hadir pada podcast hari ini. Dan kami juga mohon maaf Kota Makassar jika ada salah-salah kata atau ada salah perbuatan dari kami. Dan akhir kata kami mengucapkan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.